Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sri Wahono, Sarjana Pendidikan, Ibu Ati Widiayanti, Magister Pendidikan selaku Instruktur Dikdar Pengawas Nusantara, serta Bapak Ibu peserta Fikon. Nah, sebelum acara Fikon kita mulai, saya perkenalkan dulu. Yang saya hormati Bapak Muhammad Abdul Rofiki, Sarjana Agama, Magister Pendidikan, Master of Science sebagai presenter. Beliau adalah pengawas Kemenag dari Provinsi dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Andes M. Zainuri, Magister Sains sebagai moderator. Beliau adalah pengawas dari Jawa Tengah. Dan saya sendiri, Kusuman Utami, Sarjana Pendidikan sebagai host. Selanjutnya, untuk memandu jalannya Fikon malam ini ya, saya serahkan kepada saudara moderator yaitu Bapak Dr. Andes Zainuri, Magister Sains. Monggo Pak Zainuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati peserta Fikon Dikdar Pengawas Sekolah se-Nusantara, Bapak Ibu Instruktur Dikdar, host Ibu Kusuman Utami, Sarjana Pendidikan, presenter Bapak Moh Abdul Rofiki, Sarjana Agama, Magister Pendidikan, Master of Science, Gumun dan PGRI Jawa Timur. Menyertai Bapak Ibu sekalian, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya, sehingga malam ini kita dapat mengikuti Fikon dengan tema konsep pembelajaran PAI di masa kebiasaan baru. Sebelumnya kami mohon Bapak Ibu peserta untuk mematikan mic, karena masih ada di antara Bapak Ibu yang masih menyalakan mic. Bapak Ibu yang saya hormati, di Indonesia nilai-nilai agama menjadi aspek penting dalam interaksi sosial, termasuk di dunia pendidikan. Tidak mengherankan jika keberhasilan pendidikan agama sering dijadikan parameter kualitas moral bangsa. Peranan agama sebagai perekat sosial sejatinya menjadi faktor penentu dalam pembentukan karakter bangsa yang religius dan berjiwa kebangsaan. Di masyarakat kita, karakter manusia yang ingin dibentuk ialah sosok manusia yang memiliki keimanan yang kukuh. Agama sebagai roh karakter bangsa kita harus berdampak terhadap lahirnya perilaku sosial produktif dan penghargaan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai keutamaan pembentuk karakter bangsa sebenarnya diajarkan agama, namun pengetahuan tentang nilai-nilai keutamaan terkadang tidak selalu diikuti tindakan. Kenyataannya masih ada celah antara nilai keutamaan dari agama secara preskriptif dalam realitas sosial secara deskriptif. Salah satu cara pembelajaran nilai-nilai melalui pendidikan agama ialah dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kemampuan ini diyakini dapat membekali peserta didik dalam membimbang nilai secara lebih tepat dan bijak. Kemampuan ini dapat mengasah anak dalam memecahkan masalah. Kritis bukan berarti mengkritisi ajaran agama yang kebenarannya pasti,
melainkan memahami realitas sosial dan berupaya memperbaikinya agar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan dalam agama. Nah, pada Fikon kali ini akan dibahas tentang konsep pembelajaran pendidikan agama Islam di era kebiasaan baru yang akan disampaikan oleh Bapak Moh Abdul Rafiqi, Sarjana Agama, Magister Pendidikan, Master of Science. Beliau adalah pengawas PAI pada kantor Kemenak Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau sangat expert di bidangnya, kualifikasi pendidikan strata 1 di IAIN Sunan Kalijogo, kemudian menempuh 2 program pasca sarjana dengan konsentrasi, penelitian dan evaluasi di UNY, dan konsentrasi fisika di UGM, serta saat ini menempuh pendidikan doktoral di UNY dengan bidang manajemen pendidikan. Karena sangat luar biasanya presenter pada malam hari ini, pada kesempatan ini waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Moh Abdul Rafiqi, Sarjana Agama, Magister Pendidikan, Master of Science, untuk menyampaikan paparan tentang konsep pembelajaran PAI di masa kebiasaan baru. Nah, sebelumnya sekali lagi Bapak Ibu mohon mic-nya dimatikan. Kemudian apabila Bapak Ibu ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat obrolan, atau nanti pada saat setelah paparan bisa disampaikan lewat moderator. Kemudian daftar hadir presensi Fikon pada malam ini nanti akan saya sebarkan di kolom chat. Demikian Bapak Ibu, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak presenter. Silakan Pak presenter. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes M. Zainari, Magister Sains, pengawas SMA Distrik Provinsi Jawa Tengah, selaku moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya, dan kepada Ibu Gus Manung Utami, Sarjana Pendidikan, pengawas SMA Distrik Provinsi Jatim, sebagai host yang telah membuka forum di conference dan nanti untuk forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ibu pengawas sekolah peserta Fikon, Ketua Daring pengawas sekolah Sewita. Suara dimatikan. PGRI Jawa Timur dan Kumun, kepada Bapak Ibu Sarjana Pendidikan dan Ibu Ari Hidayani, Magister Pendidikan, dosen FIPA UNS Surakarta sebagai dokter yang telah memberikan bimbingan mulai awal hingga saat ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan hingga pada malam ini kita bersama-sama belajar dan dapat mengikuti kegiatan yang berjudul konsep belajar menjadikan agama Islam pada masa kebiasaan baru di sekolah. Salam dan salam kita aturkan kepada Rasulullah SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kemudian. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berbahagia, selanjutnya saya akan menyampaikan materi PPT yang berjudul konsep belajar pendidikan agama Islam pada masa kebiasaan baru di sekolah. Latar belakang, negara berkewajiban melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa lain, keberlangsungan pendidikan di tengah wabah COVID-19. Tujuan itu adalah sebagai alat teknis bagi guru pendidikan agama Islam dalam kegiatan pembelajaran pada masa kebiasaan baru. Yang kedua, tujuannya adalah melindungi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari wabah corona. Kebiasaan baru bisa dipahami sebagai skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Kedua sekali, untuk menjalankan aktivitas normal ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Bagi di samping itu tetap optimis
Semoga COVID ini akan segera berlalu. Selanjutnya, dasar hukum ini ada 6. Yang pertama adalah Undang-Undang Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 36 atas kebijakan pada semua jenjang dan proses pendidikan disusun dan dikembangkan dengan prinsip tertentu. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti, kompetensi dasar pada kurikulum tahun 2019 pasal 2 ayat 3 bahwa kompetensi inti terdiri dari sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Perpanjangan masa darurat COVID-19 dan keputusan Gubernur DIY nomor 21 tahun 2020. Hasil edaran Menteri Agama nomor 13 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Keputusan bersama Mendikbud, Menak, Menkes, Mendagri tentang pelajaran penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 pasal 3 bahwa pendidikan nasional berkembang yang potensi yang negatif akan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, asli dan menjadi warga negara yang berpikir tak bertanggung jawab. Terakhir, ini yang menjadi concern pada malam ini adalah keputusan Direktur Jenderal Perkis nomor 3461 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pembelajaran BAI di sekolah pada masa kebiasaan baru. Selanjutnya, konsep kebijakan darurat pembelajaran BAI 1. Kebijakan ini hanya diterapkan pada masa darurat. Dan mudah-mudahan masa darurat ini tidak lama. 2. Sekolah dapat melakukan modifikasi dan inovasi problem dengan satu pendidikan dalam bentuk kebijakan, beban belajar, strategi pembelajaran dan penilaian dan sebagainya. Serta ini harus dapat pelayanan pendidikan dan pembelajaran pendidikan agama Islam baik secara daring maupun secara daring bagi pendidikan guru orang tua. Maaf, tolong diingatkan belajar pendidikan agama Islam di rumah, walaupun kita harus memenuhi kaidah dan kaedah, tapi tetap menekankan pengembangan karakter, akhlak mulia, budaya, kebudayaan dan keseharian sosial. Prinsip belajaran PAI pertama adalah keseimbangan. Ini harus seimbang seperti apa yang disampaikan oleh Guru Pendalam tadi. Ini kita di dalam dan semua kita. Belajar yang tetap menyeimbangkan antara sikap spiritual dari 1, sikap sosial dari 2, pengetahuan dari 3, dan keterampilan dari 4. 2. Jujur. Jadi jujur ini menjadi perhatian dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pelajaran pendidikan agama Islam tetap melakukan kejujuran dan kegembiraan dan sedapat mungkin menghindari kejenuhan. Setiap yang berbeda dengan agama Islam. Jadi terlebih dahulu mempelajari surat edaran supaya bisa menyampaikan dan tetap kemudian secara kedua tetap memanfaatkan media belajar dari benda atau pendidikan sekitar. 2. Pemetaan kajian sosial dan penyederhanaan materi. Selanjutnya, beribadah juga dalam proses penyampaian misalnya proses pembuatan video oleh siswa. Permusuhan sistem informasi yang dapat
tanpa keterlibatan semua. 5. Penekanan pembelajaran pada pembelajaran negara tersebut. Saya mendengarkan 6. bisa Penguatan menjadi kebersamaan dengan jadi susah sholat berjamaah. Iya Bu, saya bantu, tapi jangan sampai keras dengan buku temannya dan kita juga bukan soalnya mikrofonnya malah ngobrol akhirnya harus dengerin ya. Halo Bu Enda, sebentar Pak, sebentar Bu Enda, mikrofonnya menyala Bunda. Bu Enda, mic-nya menyala Bunda. Bunda. Oke, sama kita. Nanti yang kelima, penegakan Sebentar, Bapak. pembelajaran. Sebentar Bapak, mic-nya masih mengganggu Pak, sebentar. Halo Bapak Ibu, mohon maaf, ini mikrofonnya masih menyala J. Mohon bisa di off-kan terlebih dahulu. Bapak Ibu, Bunda Nur Hasanah, mic-nya masih menyala Bunda. Bunda Hasanah. Iya masih Bu. Iya, terima kasih Bunda. Ya, silakan dilanjutkan Bapak. Ya, nomor 5, penekanan pembelajaran pada pembentukan karakter jujur. Jadi kejujuran itu harus dimulai dari bayi sampai nanti kita meninggal itu harus tetap jujur gitu ya. Yang keenam, penguatan sikap spiritual dengan sholat berjamaah. Jadi spirit itu akan semakin kuat ketika kita melaksanakan sholat jadi dan lebih secara berjamaah. Penguatan sikap sosial dengan aktivitas membantu orang lain. 8. Penguatan pengetahuan dan menugaskan siswa menjelaskan secara ilmiah Al-Quran sebagai wahyu, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. 9. Penguatan keterampilan beragama. Misal menuliskan video membaca Al-Quran secara tartil. 10. Pemanfaatan guru PA berkelas bisa dimaksimalkan, dioptimalkan. 11. Guru kendali atau alat evaluasi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam yang dapat memantau semua siswa oleh guru, oleh orang tua atau siswa itu sendiri. Teknis kontekstual pembelajaran PAI. Pada guru PAI itu pertama harus meningkatkan penguasaan ICT. Saya pikir bukan hanya guru PAI saat ini sudah mulai menyesuaikan dengan keadaan. Sudah mau belajar tentang Google Meet, Zoom, webinar, kemudian Google Form, dan sebagainya. Kedua, mengomunikasikan kelonggaran jam mengajar dengan pihak sekolah. Jadi pendidikan PAI itu tidak bisa dipatok mulai jam 7 sampai jam 2 atau mungkin jam setengah 3. Tapi belajar PAI itu bisa mulai dari mungkin jam 3 malam sampai jam 8. Jam 3 pagi, jadi dini hari sampai jam 8 malam setelah sholat isya. Atau bersama, kemudian sholat subuh bersama, baca Quran, kemudian sholat duha dan seterusnya sampai setelah isya. Yang ketiga, berkonsultasi dan melaporkan kegiatannya kepada pengawas. Jadi harus tetap bertanggung jawab kepada kegiatan kepada pengawas. 4. Mengawal karakter jujur dan sabar mengantri. Jadi bukan hanya mengantri ya, sabar apapun. 5. Mengedepankan keteladanan. Jadi pendidikan yang berhasil itu bila mana
orang yang menyampaikan sesuatu kepada orang lain itu menjadi teladan. Ketika dia tidak bisa menjadi teladan, maka orang lain tidak akan bisa menghormati. Apalagi siswa. Nah, memberikan tugas hafalan surat-surat dalam Al-Quran terhadap siswa dan menyimak melalui video call. Jadi dalam rangka untuk mengecek kebenaran membaca Al-Qurannya, ya, baik itu surat-surat pendek maupun surat-surat yang panjang. Karena guru harus bisa memperbaiki bacaan peserta didik. 7. Mengadakan tadarus kelompok. Dalam tadarus kelompok saling memperbaiki. Kemudian 8. Petani mengambil peran tidak populer dan tidak populer membangun komunikasi intens dengan siswa atau orang tua tentang satu karakter. Mungkin karakter yang akan dibangun pada peserta ini berbeda dengan peserta ini. Yang utama ini, tapi kemudian yang sekunder mungkin beda karena dilihat dari peserta didiknya. 9. Harus kita menyempatkan datang ke rumah, tidak hanya di sekolah. Di tempat saya tadi ini, masa dipasangi di skala SD itu sokor kaca di rumah. Oleh kemarin, jadi gurunya datang ke rumah. Guru memetakan KD yang esensial dengan prinsip UKRK. Oke, itu penting. Dan mendesak. Boleh penting. Sesuai, relevan, dan keterpakaian. Maka kemudian ada esensial ini tidak misalkan ya haji itu tidak bisa esensial. Kenapa? Karena haji itu tidak bisa dilakukan nanti kalau sudah tidak punya tetapi kalau sholat baik itu masih kecil TK, SD, SMP, SMA maka kita nanti mau meninggal itu tetap sholat rutin itu dan itu kan tinggi sampai nanti akhir hayat. Analisis KD esensial sampai ini berdasarkan keputusan Dirjen Perintis nomor 3451 monggo bagi yang ingin ngecek gitu ya silahkan gitu ya tentang teknis penyelenggaraan belajar BA di sekolah pada masa kebiasaan baru. Kemudian KD menjadi berkurang, kelas 7 menjadi 12, kelas 8 menjadi 12, dan kelas 9 menjadi 10 ya. Ini rencananya, rencana RPP rencana pelaksanaan pelajaran silakan itu dibaca. Yang penting adalah memiliki 3 hal, yaitu tujuan pelajaran harus disampaikan, langkah-langkahnya pembelajaran, ya, pendahuluan kegiatan ini dibentuk, dan tidak lupa penilaian. Penilaian di sini ada bagian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan pelajaran jadi mengandung 4 unsur, yaitu unsur ADN. Jadi tujuannya itu harus ada idenya, ada kondisinya, kemudian ada perilakunya, kemudian ada tingkatannya. Nah di sini kita coba pembelajaran daring dengan model pembelajaran berbasis masalah. Ya, karena memang dalam pendidikan agama Islam itu banyak masalah-masalah di kehidupan. Peserta didik dapat satu menganalisis tohar yang benar. Tohar itu namanya sesuci, bukan hanya bersih. Kalau COVID itu disuruh cuci tangan sebagai bersih, dan itu tidak ada pahalanya, dan itu tidak akan mendapatkan balasan di akhirat. Tetapi kalau itu perintahnya Allah, dan itu nanti akan dinilai di akhirat. Toharo. Ketika toharo itu benar, maka sholatnya insya Allah diterima. Sakit. Tetapi kalau ketika toharonya sucinya nggak benar, maka sholatnya nggak bisa dinilai. Kemudian menjelaskan dalil. Ini yang kedua, kalau bisa bukan hanya setuju, kemudian dia bisa punya dalilnya. Ya, ada sesuatu minum iman, kemudian di apa namanya di Al-Quran itu. Kemudian mendemonstrasikan, jadi mendemonstrasikan ini adalah ketika di kelas, ya, jadi ketika di kelas atau mungkin langsung di rumah itu kalau tidak ada airnya, kalau ada airnya langsung praktek. Maka kemudian keempat adalah membuat video kata berwujud dengan bertayap ini. Karena apa? Ketika orang tidak tahu tentang tata cara berwujud, maka dia akan grogi. Di video pun juga akan grogi. Bagian pembelajarannya ini pendahuluan,
guru menyapa sama seperti kita di kelas, jadi tapi melalui RPA berdoa, tetap harus berdoa, mengajak kehadiran siswa tetap harus dilaksanakan, menyiapkan fisik dan psikis, memotivasi agar para siswa terus semangat, kemudian persepsi, menyampaikan tujuan pelajaran dan menyampaikan materi. Kegiatan intinya adalah peserta didik dipersilakan bentuk kelompok kecil maksimal 5 orang, lalu KPA mengamati PowerPoint yang ada di Google Classroom tentang berbagai masalah kebersihan di lingkungan rumahnya. Jadi ini kembali lagi pada tadi kebersihan toharoh dan untuk beribadah, kemudian di lingkungannya, sosialnya. Kemudian peserta didik mendiskusikan masalah paling penting yang harus dikerjakan dalam merumuskan cara menjaga kebersihan dan kesucian dengan melaksanakan wudhu yang benar sesuai rukun mengacu pada buku dan subjek. Lanjutnya, hasil diskusi dan kebersihan dituliskan melalui poster boleh, melalui lagu boleh, melalui puisi boleh, melalui video juga boleh. Diberikan kesempatan kepada anak untuk berkreasi, kreatif, gitu kan. Baik mandiri ataupun kelompok. Kemudian peserta mempresentasikan hasil kerjanya dengan mengirimkan posternya di Google Class pada waktu yang telah ditentukan. Nah, pada kegiatan ini maka ada beberapa hal yang bisa muncul di situ adalah anak-anak dibiasakan untuk berpikir kritis dengan cara berdiskusi. Kemudian anak-anak membaca, tidak menghalang menghayal. Kemudian anak bekerja sama dengan kelompoknya. Terakhir ada kreativitas. Jadi ada anak bisa membuat poster, puisi itu kreativitas anak. Bentuk, terus bersama-sama menyimpulkan materi pelajaran dan melaksanakan proses pembelajaran, menyampaikan penilaian berupa soal maupun tugas lain dikerjakan sampai nanti ditutupkan mungkin sampai jam 8 malam. Setelah balik dan menyampaikan materi yang akan datang. Penyampaian ada 3, tapi ini yang saya hormati, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan sikap spiritual dan sosial, jadi ini berbeda. Kalau di PAI itu ada sikap spiritual, dan ini tidak ada di pelajaran lain ya. Jadi harus dimunculkan. Mungkin di pelajaran lain tidak harus dimunculkan, tetapi ini dimunculkan. Kemudian melalui observasi pengamatan. Maka ketika mengamati harus disiapkan oleh guru itu pengamatannya, kemudian penilaian diri minimal satu semester 1 kali. Kemudian penilaian teman juga sama, 1 semester 1 kali. Kemudian penilaian pengetahuan tes tertulis meliputi pilihan ganda, isian, uraian, dan menceritakan, dan mungkin masih banyak lagi yang perlu ditambahkan. Sudah tertulis tulisan, tulisan. Kemudian yang ketiga adalah penugasan, baik itu membuat PR ataupun membuat sesuatu yang berkaitan dengan materi. Penilaian keterampilan, nilai praktek, proyek, produk, dan portofolio. Praktik ini materi yang bisa dipraktekkan. Contohnya azan itu bisa dipraktekkan, kemudian keterampilan menulis itu dipraktekkan, kemudian wudhu itu bisa dipraktekkan, zakat juga bisa dipraktekkan. Nah, kemudian jangan nikah itu jangan untuk anak-anak, gitu ya. Kemudian membuat video, merancang keagamaan, apalagi besok ini tanggal 31 ini sudah mau Idul Kurban, maka anak-anak bisa dibuat ditugaskan untuk proyek misalnya. Kemudian produk terkait dengan biasanya PAI itu ada misalkan membuat lagu Islami, kemudian membuat lagu bukan grafik. Kemudian terakhir adalah portofolio bukan tugas anak. Sebab belajarnya adalah Al-Quran dan terjemahnya. Al-Quran ini Bapak Ibu sumber dari segala sumber ilmu, bukan hanya ilmu. Jadi bukan hanya ilmu fisik tapi ilmu non fisik gitu ya. Kemudian buku Islam, Islam dan model pembelajaran aktif ini. Jadi model pembelajaran aktif ini dengan adanya COVID-19 ini menjadi gayung bersambut gitu ya. Jadi anak-anak sekarang sudah mulai mandiri. Untuk SMP itu sudah mulai mandiri, walaupun masih perlu didampingi. Model pembelajarannya bisa discovery learning, inquiry, jadi penemuan atau kemudian penelitian atau berdasarkan masalah.
Jadi biasanya di dalam pendidikan agama Islam ini masalah yang banyak gitu kan. Kemudian metode belajarnya bisa sama, diskusi, tematik dan math dan sebagainya. Nah, oleh karena itu maka di era ini, kebiasaan baru ini, Bapak Ibu yang saya hormati, guru PKI harus tetap melakukan perubahan tatap muka, dialihkan ke dalam komunikasi melalui daring dan memberikan akhlak serta memantapkan siswa di rumah melalui siswa yang bersangkutan ataupun melalui orang tua. Kemudian juga itu bisa mencontoh bapak kiai dan penyai itu pada siswa. Nah, jadi kalau ingin kita itu nanti di sananya itu mendapatkan kedudukan yang bagus, maka jangan berharap pada orang itu punya materi yang diinginkan, tapi hari nanti awal yang berganti. Nah ini kalau sudah, ini terutama guru PKI, kalau itu dilaksanakan insya Allah menjadi ladang amal. Terima kasih. Monggo saya kembalikan kepada Bapak Moderator, yaitu Bapak Dr. Andes Zainuri Magister Sains. Mohon maaf ya, khilafnya nanti kita bisa diskusi karena banyak para peserta itu lebih mafhum daripada saya. Karena tadi disebutkan saya sebenarnya basicnya adalah basic fisika, ya. Tapi kemudian Allah menjadikan sesuatu yang lain. Ini namanya juga ada perubahan. Yang tadinya saya menggeluti yang namanya fisika, saya ngajar fisika juga, tapi kemudian disuruh menggeluti agama. Tapi saya terima kasih karena itu menjadi sesuatu yang harus saya pelajari. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihidupkan. Terima kasih kepada Pak Moh Abdul Rofiki, Sarjana Agama, Magister Pendidikan, Master of Science yang telah menyampaikan presentasi dengan luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu untuk menulis di chat. Chatnya belum ada yang bertanya. Mungkin secara langsung. Monggo Bapak Ibu. Silakan mic-nya bisa dinyalakan, Bu Host, kalau ada yang bertanya. Monggo Bapak Ibu, silakan. Ini materinya luar biasa menarik ini ya. Assalamualaikum, Bapak boleh bertanya? Ya, monggo. silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, saya sangat Bapak ya. Yang jadi pertanyaan saya mungkin di sini, kan paparan Bapak tadi sangat komplit ya, sangat padat begitu. Nah, kemudian seandainya yang Bapak paparkan tadi itu kita laksanakan pada musim pandemi COVID seperti sekarang, apa mungkin Pak? Kan kemudian gini maksud saya, apa bedanya pelaksanaan seperti yang Bapak paparkan tadi jika dilaksanakan di untuk COVID ini dengan yang biasa, normal biasa begitu Pak? Kira-kira apa ada batasan atau ada pembedanya di mana gitu? Karena saya lihat tadi kan komplit banget gitu. Terima kasih Pak, itu saja pertanyaan saya. Selamat. Bu Nur Laila ya? Dari Kalimantan Selatan Pak. Ya langsung aja ya. Pak Rofiki monggo. Ya, terima kasih Bu Nur Laila. Ini kan kita memberikan panduan kepada guru. Tidak semuanya, jadi kita semuanya mengenal atau canggih dalam ICT, tetapi juga tidak semuanya juga tidak paham ICT itu. Nah, karena kemudian ini panduan, jadi nanti bisa dipilih. Panduan ini bisa dipilih
Yang menjadi berbeda adalah waktunya, Bu. Jadi waktunya ketika kita di forum di kelas biasa itu terbatasi oleh waktu mulai jam 7 sampai jam jam 3 ya. Kalau di sampai itu sampai itu sudah 5 hari belajar itu kan. Tetapi dalam masa ini itu tidak dibatasi gitu kan. Jadi makanya kemudian ini perlu kita itu memberikan berkomunikasikan dengan pihak sekolah gitu, supaya apa? Supaya tidak kita difahami pada masa COVID ini itu seperti biasa, seperti reguler aja. Karena saya pernah datang ke sekolahan, saya bilang kepada kepala sekolah, Bu, mohon kalau bisa itu jangan seperti dia sekolah biasa, jangan khususkan menggunakan misalnya menggunakan daring tok, tetapi janganlah guru itu bisa melaksanakan juga luring gitu ya. Supaya apa? Supaya guru dengan anak didik itu tidak jauh, kata hatinya tidak jauh gitu. Jadi si waktu ya. Jadi kalau di sekolah itu kan non pandemi itu kan walaupun di sekolah bukan itu ketemu sama dosen juga di sekolah, tapi di pandemi ini bisa di sekolah ya, bisa melalui daring, melalui WA, melalui meeting, Zoom Meet, Google Meet, dan sebagainya. Tetapi padahal waktunya adalah lebih lengkap. Itu yang pertama. Kedua, dari segi materi guru ya tidak harus menekatkan, tidak harus menekatkan, tidak harus tuntas ya. Yang penting itu dari segi tadi kita sampaikan esensial itu harus penting. Jadi kita semuanya esensial kita sholat taharah. Jadi sebelum sholat itu mesti taharah. Saya yang diajarkan. Kalau misalnya pengetahuan ya akan membuka jadi tidak terbatas waktu, kemudian tidak hanya di sekolahan, bisa di rumah ini. Nah itu Bu. Jadi maka kemudian kepada KPI itu bisa memilih, mana yang sesuai dengan keadaan saya. Nah, kalau misalkan di situ susah mengajari, mau tidak mau ya nggak bisa menggunakan jaring itu. Jadi harus dikumpulkan, walaupun hanya dua tapi dikumpulkan kita datang ke rumah di mana ada beberapa orang sudah membuat titik-titik tumpuan simpul supaya itu guru bisa mengajarkan kepada peserta didiknya. Tidak hanya mengajarkan, tapi dia bisa dari hati kemudian berikan support, berikan nasihat lebih bagus. Demikian Bu Nur Laila, mudah-mudahan manfaat ini ya, manfaat kemudian bisa ditularkan kepada guru PAI di daerah itu, supaya apa? Ya supaya semua tadi enjoy dan menyenangkan, tidak memaksakan, tidak menjadikan beban itu kan. Itu. Terima kasih Dr. Lana. Ya, terima kasih Pak Rofiki. Ini ada pertanyaan yang mungkin tadi sudah dijawab oleh Pak Rofiki secara tidak langsung dari Bu Endang Lili Utami. Jika ada siswa yang tidak dapat berpartisipasi dalam pembelajaran karena fasilitas HP tidak ada, bagaimana cara pembelajaran untuk anak ini? Monggo Pak Rofiki. Ya. Ini Bu, jadi yang kita pikirkan itu adalah Bu Endang. Ini yang kita pikirkan Bu. Jadi bagi mereka yang punya nyumun sewu, yang punya duit, yang punya kelebihan itu masih bisa untuk mengikuti pembelajaran. Tetapi bagi mereka ini yang tidak memiliki itu, mau tidak mau kita kita harus berperan sebagai tadi saya katakan sebagai Pak Yai dan Bu Nyai. Nah, Pak Yai dan Bu Nyai beneran, bukan Pak Yai dan Bu Nyai di Jogja ya. Kalau Pak Yai dan Bu Nyai di Jogja itu orang yang meninggal di
dikatakan Pak Pak Yai kalau dia itu putra, Yai kalau dia itu putri gitu kan. Kalau orang yang menikah enggak nih, ini Pak Yai dan punya beneran yang bilang pesantren. Walaupun tidak punya santri, tapi dia punya siswa. Datangi, udah datangi itu mengena walaupun tidak hanya jarang sering ya. Makanya kemudian bagaimana anak ibu kalau misalnya sama satu orang atau mungkin dua orang tidak dikumpulkan, monggo anak-anak kira-kira saya di tempat mana saya datang ke situ. Nah di situlah sebenarnya itu dengan kedatangan itu guru, maaf ya, dalam kedatangan guru ke rumah anak itu untuk belajar itu sudah maaf ya rezeki dari pahala. Setiap langkah yang kita lakukan itu dihitung pahala dengan catatan niatnya ada ikhlas. Kenapa? Karena ini perintahnya bukan karena apa-apa, perintah Allah. Karena ya perintah kita adalah diperintahkan rezeki supaya rezekinya halal karena sana. Setiap langkah itu sudah dilipat gandakan. Kalau itu 10 dilipat gandakan jadi 10 besar dan sebagainya. Dan itu jangan menjadi support. Nah, maaf, guru sekarang itu yang penting adalah kalau bisa dengan support kepada peserta didik. Jangan hanya memberikan ilmu, pengetahuan itu. Ketika saya mengajar dulu di pesantren itu anak-anak yang cuma support saja. Supportnya apa? Gue sampai dengan ngomong ya. Kita maaf, kita satu, belajar dua gitu ya, tiga. Itu dari support sebenarnya. Nah, apalagi kita datang ke rumah anak itu dan apalagi kemudian kita bisa maaf ya, kita bisa memberikan sesuatu kepada anak-anak didik itu, masya Allah, itu pahalanya. Jadi pahala itu nanti kita dapatkan di akhir kelak itu karena Allah, bukan karena siapa. Itu Bu. Ya mudah-mudahan manfaat ini seperti pengajian ini Bu ya. Ya, makasih Bendang ya. Ya, terima kasih Pak Presenter. Pak, ini ada pertanyaan Pak yang cukup menarik. Hanya saja beliau ini menyampaikan tidak usah disebutkan karena tadi beliau menyampaikan secara privasi Pak, tidak untuk semua peserta. Jadi begini Pak, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di situ ada pasal 12 kalau tidak salah, dinyatakan bahwa setiap peserta didik wajib mendapatkan pendidikan agama sesuai agamanya dari guru yang seagama. Nah, panjenengan selaku pengawas agama, bagaimana kalau seandainya atau sejauh mana pengawasan dari panjenengan di sekolah-sekolah yang non nasional, artinya yang di sekolah yang non muslim lah. Ini apakah anak-anak yang beragama Islam yang ada di sana ini sudah terpantau dari pengawas agama untuk pendidikan agamanya apa belum? Ini mohon dijelaskan oleh Bapak Presenter. Terima kasih Pak. Ini kasus Pak ya. Untuk Banten saya juga sama. Itu nama tetap. Karena ini kadang-kadang aturan itu kadang-kadang tidak diikuti Pak. Aturan itu tidak diikuti dan saya betul dapat informasi di tempat pengawas itu ketika sedang tinggi. Karena itu teman Pak. Jadi anak itu memang tidak belajar. Maaf ya bagi yang kelas tidak belajar itu. Kenapa? Ditutup nggak boleh. Itu kadang-kadang itu masalahnya begitu. Analis gitu ya gitu. Nah, kenapa? Alasannya adalah kita punya itu sendiri gitu ya. Kita punya aturan sendiri itu. Tetapi aturan yang lebih tinggi itu nggak diikuti. Saya tahu ini. Itu ya. Tetapi itu bukti oleh yang ada di lapangan gitu. Makanya ini maaf gitu kan siapapun itu kan. Jadi setiap orang itu ingin dapatkan itu, tapi ketika itu tidak tidak dilaksanakan ya. Nah, berarti ini dia tidak jujur. Sudah tak dia sendiri karena kita ingin. Maka kemudian kita ingin anak Allah. Allah itu berarti
sama Allah. Sebelum kita lahir, sebelum jadi bayi itu saya siapa itu memang Tuhan kita dalam banjir dalam itu. Berarti kita ke dunia. Banyak maaf, mari kita di partai kita bersama-sama setuju kita begini kita institusi kita dan COVID kita. Jalan yang bergerak adalah nafsu. Nafsu itu memang setan. Dan setan itu tidak akan mengatakan saya khususnya itu akan panggilan semuanya juga sampai ke surga Allah enggak kan. Karena monggo kebenaran itu kita bersama kenyataan dan itu biar semua. Tapi maaf dunia itu hanya sudah murah dari Al-Quran. Dunia sudah murah. Jadi ada itu ada dunia. Tapi kita akan kita berdoa semoga jadi memberikan kepada Allah. Sekian Pak. Ada manfaatnya. Gitu. Jadi terima kasih Pak Presenter yang sudah mengulas secara detail. Bapak Ibu, adakah yang masih mau bertanya? Silakan. Yang mau bertanya bisa menghidupkan mic-nya atau menulis di chat. Mungkin sudah selesai Pak ini. Kerja lebih duluan mulai ini. Kelihatannya, oh ya, kelihatannya udah tidak ada yang bertanya Pak Presenter. Oleh karena itu, sebelum kita akhiri, Pak Moh Abdul Rofiki, Sarjana Agama, Magister Pendidikan, Master of Science, monggo untuk memberikan closing statement Pak untuk kegiatan malam ini. Monggo Pak. Bapak Ibu serta pengawas kota yang saya Nusantara diplomati, saya menyampaikan begini. Wacana kami selain itu harus diberikan kepada peserta didik dengan cara yang menyenangkan dan dapat mengubah perilaku itulah namanya pendidikan, ya, belajar yang berkarakter, yang berpeluang dalam mengarungi kehidupan di masa mendatang sampai di akhirat nanti. Karena itu semua ilmu yang kita semua pelajari menyasar untuk di hari kemudian, dari hari kelak dapat kehidupan sang pemilik alam semesta ini. Nah, demikian Bapak Presenter, Bapak Dr. Andes dan Zainuddin, Magister Science. Monggo. Terima kasih Pak Presenter. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya peserta Vikon pada malam hari ini, kiranya Vikon kali ini sudah bisa kita akhiri. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta Vikon, kemudian kepada instruktur Bapak Sri Wahono, Sarjana Pendidikan, Ibu Ari Widayani, Magister Pendidikan, Kandidat Doktor, kemudian kepada presenter Pak Moh Abdul Rofiki, Kandidat Doktor, kepada host Bu Sri Kusumanung Utami, Sarjana Pendidikan, kepada Gumun dan PGRI Jawa Timur yang telah memfasilitasi kegiatan pada malam hari ini. Saya apabila di dalam memimpin acara pada malam hari ini, baik secara sadar maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kami serahkan kepada Bu Host, Bu Kusumanung Utami untuk menutup kegiatan malam hari ini. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara dimatikan. Terima kasih Bapak Dr. Andes Muhammad Yainuri, Magister Sains, selaku moderator. Malam ini Vikon bisa berjalan dengan lancar walaupun tadi ada sedikit gangguan. Dan saya ucapkan juga kepada Bapak
Abdul Rofiki, ya, sarjana agama, yang juga kandidat sebagai dokter, ya, luar biasa paparannya, juga Bapak Dr. Andes Jainuri, ya, selaku moderator juga luar biasa. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dengan malam ini. Dan saya juga memohon maaf jika ada salah kata, ya, pada ikon malam ini. Dan saya akhiri ikon malam ini, ya, dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.